12 hari sakit, ngeluhnya luar biasa. Itulah manusia. Paham ya saya ini? Sehat 42 tahun, baru 12 hari sakit, ngeluhnya luar biasa. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak qanaah. Kadang-kadang suka dia ngomong rezeki. Aduh sekarang susah, jualan tak laku, kalau bahasa awaknya galeh tak laku. Itu biasa saya tanya, ala berapa tahun menggaleh bu? Udah berapa tahun ibu jualan? Sudah 22 tahun saja. Berapa lama tak laku? Selama Covid Zah. Setahun cuma tak laku. 22 tahun laku. Tapi dia bahas yang tak laku saja. Ini ciri-ciri orang yang tidak qanaah. Paham ya? Jadi kalau ibu sakit, ibu ingat nikmat. Unde. Saya sakit cuma 5 hari baru. Sementara 62 tahun saya sehat. Nah itu caranya supaya kita bisa lebih baik. Jadi qanaah itu seperti itu. Dia punyanya 5, tapi dia merasa punya 10. Orang yang tidak qanaah adalah dia merasa kurang terus. Disimpan-simpannya uang, merasa kurang. Kan saya pernah cerita sama jemaah. Ya, saya cerita sama ibu-ibu semuanya. Banyak orang ngumpulkan emas. Kenapa dia ngumpulkan emas? Emas beneran ya, bukan emas Jawa. Kenapa dia ngumpulkan emas? Nanti kalau aku sakit, aku nak nyusahin anak untuk berobat Zah. Kan gitu niatnya. Akhirnya makan dia hemat-hematin. Tahu-tahu pas sakit, yuk bu ke rumah sakit. Ibu kan udah sakit. Deza, ndak sakit-sakit kali dosa, aman yo. Supaya emas tak keluar. Akhirnya sakit parah betul. Ayo bu ke rumah sakit. Ndak Zah, aku baik-baik aja nyo. Ujung-ujungnya meninggal. Warisan untuk anak. Ini na'udzubillah. Ingat ya, saya pernah sampaikan kepada kita semuanya bahwa warisan yang kita tinggalkan tidak akan berefek apa-apapun buat kita. Maka bagi sebagian untuk investasi akhirat, sebagian untuk warisan. Iya, ini serius beneran. Iya, saya udah cerita sama semua jemaah. Ya, bahwa ini cerita yang sering saya sampaikan. Nenek-nenek datang ke tempat saya, ke tempat rumah saya yang di sana itu. Zah, nenek mau masuk surga Zah. Masuk surga gaya apa nek? Pengen masuk surga VIP atau jalur biasa? Dia bilang jalur VIP Zah. Oke, jalan tol atau jalan biasa? Jalan tol saja. Kalau mau masuk surga jalan tol harus ada modal nek. Modalnya ada 3 masuk surga. Ingat bu, modal masuk surga ada 3 nih. 1 ibadah. Nenek kuat ibadah enggak? Enggak kuat nenek ibadah doh. Hijrah aja baru aja. Yang kedua, bisa masuk surga dengan ilmu. Nenek punya ilmu enggak? Enggak ada ilmu nenek nak. Nenek sibuk aja ngurus anak. Ketika nenek udah jadi nenek, sibuk pula ngurus cucu. Ujung-ujungnya enggak majelis taklim. Nggak ada ilmu pula. Oh ini nenek ibadah nggak punya, ilmu yang kuat masuk surga juga nggak punya. Saya biasanya tanya, nenek punya aset nggak? Ada Zah. Berapa? Kos-kosan. Berapa pintu? 10 pintu Zah. Oke, nenek makan apa hari-hari? Nenek makan bubur Zah. Kalau cuman makan bubur nek, tidak perlu kos-kosan 10 pintu nek. Maksudnya apa? Jual 2 pintu, jual 3 pintu, sisakan 7 kos-kosan untuk warisan. 3 itu dijual, bangun masjid. Apa kata Allah? Man bana lillahi masjidan, banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di surga, di dunia, maka Allah akan buatkan rumah di surga. Jual 3, sisakan 7, cukup untuk warisan. Paham nih? Jadi semua jangan ditinggalkan untuk warisan, mak. Karena anak itu ditinggalkan warisan atau tidak, dia tetap harus bekerja. Paham ya? Saya sering bilang sama mak saya, mak, apapun yang mama tinggalkan, kami tetap harus bekerja. Mama pakai sajalah untuk ibadah. Itu jauh lebih membantu daripada warisan. Tidak membantu mak sama sekali. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah qanaah. Dapat sedikit tapi merasa banyak. Sebaliknya, lawan dari qanaah, punya banyak, ngerasa kurang terus. Aduh hidup susah. Aduh barang-barang mahal. Aduh susah. Padahal tabungannya banyak. Na'udzubillah. Kalau ada yang merasa seperti ini, yuk kita ubah, kita menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu hidupnya selalu bahagia. Selalu bahagia. Karena dia merasa semua yang dia punya itu berlebih. Rumahnya tak berpagar,
masih mending ada rumah gitu. Perasaannya itu sangat berlebih sekali. Kita pengen nih sifat qanaah ini, punya sedikit tapi merasa banyak. Paham ya? Yang kedua itu tadi zuhud. Zuhud itu cantik juga. Zuhud itu bagus sekali. Nih ya, zuhud itu dia punya banyak. Dia punya 5, dia punya 10. Tapi gayanya biasa aja. Seperti orang yang berada di angka 5. Dia rendah hati, itu zuhud. Dia tak tinggalkan dunia, tapi dia rendah hati. Itulah zuhud. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu dia punya banyak rezeki, tapi dia bergaya seperti orang biasa saja. Dia sederhana saja. Maka kalau kita punya sikap qanaah dan zuhud, kita akan punya sikap, kalau kita di atas, rendahkan hati. Kalau di bawah, lapangkan hati. Maka orang Islam siap di atas, berani di bawah. Kalau di atas, rendahkan hati. Kalau di bawah, lapangkan hati. Hidup itu tidak selalu di atas. Betul ibu-ibu ya? Ini saya cerita, Khadijah itu istri pertama Rasulullah. Di antara istri Rasulullah, itu saya paling ngefans dengan Khadijah. Istri Rasul kan banyak, Bu. Dan saya membaca karena untuk kebutuhan dakwah, saya hafal tuh sejarah semua istri-istri Rasulullah. Di antara semua sejarah istri Rasulullah, itu saya paling ngefans dengan Khadijah. Kenapa? Coba gini, Bu. Kalau Aisyah itu menemani Rasulullah saat Rasul sudah di atas. Di Madinah nikahnya. Rasul udah hebat di Madinah, Bu. Udah jadi Rasul, Bu. Bapaknya Aisyah itu Abu Bakar. Bapaknya orang hebat, suaminya orang hebat. Aisyah itu kalau bahasa kitanya, dia udah punya kasta, dia udah punya privilege. Aisyah itu pintar, tapi bapaknya sudah orang hebat. Cobaan hidupnya nggak seberapa. Paham ya? Ada istri Rasul yang lain namanya Hafsah. Hafsah itu anak Umar bin Khattab. Bapaknya sudah orang hebat, sudah orang mapan. Nikah dengan Rasulullah, Rasul sudah mapan. Coba tengok Khadijah. Khadijah itu menemani Rasul sejak sebelum jadi Rasul, sampai diangkat jadi Rasul, sampai jadi Rasul. Makanya wajar istri yang paling dicintai Rasulullah itu sebenarnya bukan Aisyah, tapi Khadijah. Itu fakta. Tidak mungkin Rasulullah itu punya perasaan yang sama kepada istrinya. Rasul manusia biasa. Faktanya dengan Aisyah, Rasul sering tersendat ngomong Khadijah. Padahal Khadijah udah meninggal dunia. Tersebut juga. Makanya Aisyah itu pun cemburu. Aisyah ini semua orang dicemburuinya. Khadijah yang udah meninggal pun dicemburuinya. Padahal dia paling cantik. Satu-satunya yang perawan. Pencemburu. Apalagi macam ibu-ibu nih. Cemburu. Kakak Khadijah pun dia cemburui. Wajar istri yang paling dicintai itu Khadijah. Coba kita tengok akhlak Khadijah. Nikah, Rasul kenal dengan Khadijah itu umur 17 tahun. Rasulnya umur 17. Kan pertama kali Rasul kerja dengan Khadijah itu Rasul umur 17 tahun. Kan tadinya dengan Abu Thalib. Lalu Abu Thalib memperkenalkan Rasul dengan Khadijah. Waktu itu Rasul umur 17 tahun. Belum diangkat jadi Rasul. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun nikah dengan Khadijah. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Umur 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Kan mantap tuh. Mantap. 8 tahun jadi karyawan Khadijah. Usia 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Waktu itu Rasul kan kerja dari umur 12 tahun berdagang ke negeri Syam sampai umur 25 tahun. Berarti ada selisih waktu 13 tahun. Di antara 13 tahun ini 8 tahun kerja dengan Khadijah, 5 tahun kerja dengan Abu Thalib. Kan gitu kan? 5 tahun dengan Abu Thalib, usia 12 sampai 17 dengan Abu Thalib. Umur 17 sampai 25 dengan Khadijah, ganti bos lah, ganti perusahaan. Itu selama 13 tahun Rasul bekerja, itu Rasul sanggup memberikan mas kawin kepada Khadijah, itu 2 kilogram emas dan 100 ekor unta. Berapa tuh coba mas kawinnya? Besar mas kawinnya, 2 kilogram emas, 100 ekor unta. Satu unta yang paling kurus di kota Mekah aja 50 juta.
kali 100, setengah miliar. Emas katakan 1,1 miliar. Kali 2 kilo, 2,2 miliar. Tambah 500 juta, 2,7 miliar. Usia 25 tahun mas kawinnya segitu. Maka siapa yang berani bilang Muhammad miskin, letakkan orangnya ke sini. Muhammad itu mapan. Dia miskinnya cuma sebentar. Itu pun karena diboikot. Kan diboikot perusahaannya oleh orang Yahudi. Tapi masih lama itu diboikotnya, menjelang setelah umur 40 tahun boikotnya. Tapi Rasulullah itu mapan. Suami istri bekerja. Waktu itu mas kawin itu terasa kecil oleh Khadijah. Karena Khadijah itu untanya ribuan. Khadijah itu pedagang, pengusaha besar. Semua nak dijualnya. Ya, kurma dia jual, kebun dia jual, susu dia jual, susu unta dia jual, semua dia jual. Itu Khadijah. Nikah dengan Khadijah ini, waktu itu Khadijah top 1 wanita paling kaya di kota Mekah. Bayangkan, top 1 nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kalau ibu pergi umroh, maaf ya bu, sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Mulai dari rumah Rasulullah sampai ke belakang pasar Seng. Ya kalau ibu nak pergi umroh nanti tanya sama ustadznya. Itu mulai dari pintu Babu Salam sampai tanah rumah kelahiran Rasul, sampai ke belakang ada mantan pasar Seng, sampai itu ke Al-Massa Hotel, itu tanah Khadijah semua. Dia kaya bu, tapi dia punya sifat zuhud. Dia mapan tapi rendah hatinya. Itu zuhud bu. Biasa-biasa aja. Khadijah cuma punya gamis 3 biji. Ibu punya gamis berapa? Coba bayangin. Biasa-biasa aja. Ibaratnya itulah zuhud bu. Luar biasa Khadijah itu. Jadi waktu dia kaya bu, rendah hatinya. Lalu apakah Khadijah mapan aja? Enggak juga bu. Kan ceritanya seperti ini nih. Ini kita contohkan sifat qanaah supaya kita bisa mengamalkan. Jadi kalau kita jatuh, kita merasa cukup. Kalau kita naik, kita rendah hati gitu. Kan tadi konsepnya, kalau kita di atas rendahkan hati, kalau di bawah lapangkan hati. Nah, waktu nikah dengan Rasul, usia Khadijah kan 40 tahun ya. Rasul itu suami ketiga bu. Karena Khadijah sebelum nikah dengan Rasul itu udah nikah 2 kali bu. Jadi waktu nikah dengan Rasul itu Rasul suami ketiga. Ibu bayangkan cara menikahnya. Mak comblangnya namanya Nafisah. Ada ibu nama anak Nafisah sini? Kalau ada nama Nafisah, mak comblang lah kerjanya tuh. Jadi yang menyukai Rasul ini adalah Khadijah bu. Apa kata Khadijah kepada Nafisah? Nafisah itu sepupunya Khadijah. Khadijah, Nafisah, aku suka dengan Muhammad. Begitulah kira-kira. Kamu bilanglah sama dia kalau kamu suka sama dia. Malu aku. Kamu aja yang bilang kalau aku suka sama Muhammad. Datanglah Nafisah kepada Muhammad, jereng-jereng. Muhammad, ada perempuan suka dengan kamu. Itu udah kerja dengan Khadijah ya. Muhammad nanya, emangnya orangnya gimana? Apa kata Nafisah? 1, orangnya tak cantik. Khadijah itu tak cantik bu. Yang cantik itu Aisyah. Makanya Aisyah itu diberi gelar Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan. Karena kulitnya merah hitam. Merah saking putihnya. Kalau ibu minta dipanggil suami Siti Humairah, tengok dulu kulit kita bu. Tak cocok dia kalau enggak. Orangnya tak cantik. Bayangkan Khadijah itu tak cantik bu. Yang kedua, sudah tua. Bu, umur 40 masa Rasul itu udah tua bu. Karena janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah usia 25 tahun itu udah janda anak 4. Usia 22 tahun itu janda anak 5. Orang sekarang umur 22 tahun main Mobile Legend. Dulu udah 5 anak bu, usia 22 tahun. Coba bayangkan, aku udah orangnya tak cantik, sudah tua. Dan kau akan dijadikan suami yang ketiga. Udah 2 kali punya suami. Apa kata Rasul? Berikan 1 aja kelebihannya. Rasul tak tahu yang mana orangnya. Apa kata Nafisah? Dia mau mengabdikan dirinya untuk Islam dengan harta, agama dan jiwanya, dan dia adalah wanita yang pertama masuk Islam. Rasul tak tahu siapa. Pas bersobok, nikahnya di rumah Abu Thalib. Ternyata itu bosnya sendiri. Mantap? Wah. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasul usia berapa? 25. Rasul diangkat jadi Rasul usia berapa?
40. Berarti dari Rasul umur 25 sampai Rasul umur 40 ada masa 15 tahun Khadijah menemani Rasul sampai diangkat jadi Rasul. Kan sampai situ ya. 15 tahun itu sebelum diangkat jadi Rasul. Saya mau sampaikan satu fakta. Rasul sampai umur 40 tahun itu kehidupannya baik-baik aja. Rasul sampai umur 40 tahun gak ada masalah karena Rasul masih nabi, dia belum dakwah. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi dia punya kebaikan tapi dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kebaikan, dia punya kitab dan dia wajib menyampaikan. Sampai usia 40 tahun itu Khadijah dan Rasulullah top 1, laki-laki dan suami istri paling kaya di kota Mekah. Sampai umur 40 tahun Rasul itu masih mapan. Jadi kalau membahas cerita Rasul jangan langsung dibilang miskinnya, jangan dipangkas-pangkas ceritanya. Ya, ibu aja nggak mau, kita aja nggak mau dinilai separuh-paruh ya. Sejak usia 40 tahun itulah Rasul bertahanus ke Gua Hira. Dia tengok Abu Lahab, Abu ini sudah menyembah berhala. Lalu dia menyembelih perintah wahyu pertama. Sejak wahyu pertama itu dijemput, saat itulah Rasul mulai dimusuhi, dihina, dicaci maki, sampai akhirnya diboikot. Boikot tuh gini Bu, ini kan Zuhud udah tahu ya, mereka di atas, mereka punya sikap sederhana, sampai diboikot. Biar ibu tahu kenapa Rasulullah miskin ya Bu. Khadijah tuh matinya kelaparan ya Bu. Ini saya ceritakan sedikit sebelum kita balik nanti, biar kita ngerti kita punya sifat qanaah. Paham ya? Setelah diangkat jadi Rasul, mulai Rasul dihina, dicaci maki, difitnah. Tapi kalau dihina, dicaci maki, difitnah itu kecil aja tuh bagi Rasul. Rasul itu kalau dicaci maki, dihina, dia sanggup loh pura-pura tak tahu kalau dia tahu orang tuh menghina dia. Bayangkan tuh. Itulah hebatnya Rasul. Maka kan saya sering bilang sama jemaah, kalau difitnah, digosipin, biasa-biasa aja lah. Ketemu dengan penggosip itu, ikuti gaya Rasulullah, pura-pura tak tahu kalau dia tahu dia menggosipkan kita. Mana akhlak yang lebih baik dibanding itu lagi? Baik aja lah sama orang, nggak apa-apa. Selagi nggak ngefek, oke aja. Paham ya? Jadi kalau dihina, difitnah itu masalah paling kecil. Misalnya ibu ngomongin saya, ini contoh aja. Ibu ngomongin saya, disampaikan oleh ibu itu. Nggak usah saya tanya apa katanya. Siapa yang ngomong, siapa. Bilang ke aku dulu siapa, nggak usah. Saja orang tuh ngomongin saja, oh udah gitu aja. Nanti kalau ditanya, itu pergi saya begitu. Ibu ngomongin saya, enggak usah aja, itu dia orangnya gila situ. Ibu ngomongin saya, enggak itu orang, habis waktu ya. Ujung-ujungnya enggak jadi majelis taklim, sibuk nyari penggosip aja. Jadi berpura-pura tak tahu lah. Nanti saya ketemu ibu, saya pura-pura tak tahu kalau ibu menzolimi saya. Orang juga punya hutang, punya banyak urusan, punya beban hidup. Enggak akan kita aja dipikirkannya. Dia pasti juga mikirkan yang lain. Sampai kapan lah dia sanggup berzolim sama kita? Itu gaya Rasulullah. Kemudian mau dibunuh. Dibunuh nggak bisa Bu. Dibunuh itu Bu ya, siapa yang pengen bunuh saat itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Umar waktu itu belum masuk Islam Bu. Apa kata Umar? Umar ngomong gini, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Umar tuh bagak Bu. Jalanlah dia dengan pedangnya. Pedang Umar masih ada di Museum Turki. Jalan dia dengan pedangnya pengen ke rumah Rasulullah. Yakin saya, bukan karena pertolongan Allah, Rasul pasti udah nggak ada. Karena Umar tuh berani, badannya kekar. Tapi karena pertolongan Allah, ketemu orang Yahudi di tepi jalan. Umar, kau mau kemana? Aku mau penggal kepala Muhammad. Aku bawa ke tengah-tengah si abu-abu itu. Karena yang berani memenggal Muhammad, itu kastanya akan naik. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Pergilah Umar bin Khattab nih, balik dia ke rumah adiknya. Dia dengar adiknya di pintu rumah membaca surat Toha dan ayat 1-14. Karena adiknya masuk Islam. Makin marah dia. Terjatuh pedangnya, bergetar hatinya, masuk Islam dia. Umar sekeras kepala itu mendengar Quran, bergetar hatinya. Kalau kita mendengar orang baca Quran tak bergetar hati kita, keras lagi kita pada Umar bin Khattab. Bayangkan tuh. Nggak tahu deh, ini bukti bahwa bahasa Arab Quran tuh nggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Umar kan orang Arab. Apa tuh yang dibacanya? Umar nggak ngerti arti surat Toha. Padahal Umar orang Arab. Makanya baca Quran harus pandai bahasa Arabnya. Karena itu adalah bahasa wahyu, bukan bahasa manusia.
Kalau Al-Quran adalah bahasa manusia, pasti orang Arab nggak perlu ngafal Quran. Pasti orang Arab juga akan jadi juara tahfiz Quran. Faktanya tahfiz Quran bukan orang Arab yang menang. Karena bahasa Arab Quran itu bukan bahasa manusia, dia bahasa wahyu. Kalau orang Arab, bahasa Arab Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab nggak perlu belajar tafsir. Pada faktanya orang Arab pun kesulitan mengartikan bacaan wahyu itu. Akhirnya makin marahlah si Abu-Abu. Wih, Muhammad ini dihina nggak bisa. Dia pura-pura nggak tahu aja. Dibunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Dipakai cara yang ketiga. Ya, kita sikit lagi cerita. Cara yang ketiga yaitu dengan dinego. Ibu tahu nego? Dibujuk-bujuk. Muhammad, kesini. Ini dululah Abu Laham, Abu Jahal, Abu Sofyan. Kesini. Muhammad sama, pura-pura tak tahu. Ibaratnya Muhammad ngomong gini, ada apa bro? Kan gitu. Ginilah Muhammad, kau ndak usah dakwah lagi. Yang sudah masuk Islam sudahlah. Umar semua, Khadijah sudah masuk Islam sudahlah. Tapi kau ndak usah dakwah lagi. Kita dulu berkawan. Sebelum Muhammad jadi Rasul, mereka ini kawan dagang. Sampai Muhammad usia 40 tahun. Kawan dagang. Kita ini dulu berkawan. Sejak kamu jadi Rasul, kita berantu-antu, bertengkar. Ndak usah kamu dakwah, yang sudah masuk Islam sudahlah. Kita ndak usah lagi dakwah. Caranya gimana kata Muhammad? Gini, sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Cocok tak? Kata Muhammad, tak cocok. Dinaikkan lagi nego. Kalau enggak gini aja, sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Muhammad ragu bu, bergetar lututnya bu. Ragu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Ragu Muhammad. Langsung turun wahyu bu. Ya bedanya gitu bu. Kalau Muhammad ragu langsung turun wahyu. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Itu beda Muhammad dengan kita bu. Tipis-tipis aja beda. Langsung turun wahyu. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abiduna ma wala antum abiduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. No. Makin sakit hati orang kafir. Dipakai cara keempat, dihina, dibunuh, dinego, pakai cara keempat. Dan cara inilah penyebab kematian Khadijah. Apa itu? Diboikot. Apa itu boikot? Mereka kan pengusaha besar. Mereka kan jual beli dengan orang Yahudi. Dibuat satu gini, orang Yahudi tidak boleh beli barang dagangan orang Islam. Gitu ceritanya. Orang Islam tak boleh lagi membeli barang dagangan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu belanja sesama dia aja. Siapa yang mau beli barang dagangan kalau nggak orang Yahudi? Sementara orang Islam jumlahnya sedikit, orang Yahudi jumlahnya banyak. Paham ya? Dan jangankan boikot lagi bu ya. Boikot kita COVID aja bu, hancur pedagang bu. Ini boikot, nggak usahlah boikot tuh 3 tahun, nggak usah tutup kedai 3 tahun. Ibu yang punya usaha sekarang tutup aja seminggu bu, tutup sebulan bangkrut tuh bu. Ini 3 tahun, bayangkan sampai nggak ada lagi bahan makanan itu. Akhirnya banyak kaum muslimin yang mati kelaparan. 300 orang kaum muslimin yang mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan kayu-kayu kering, ada yang makan kayu itu ditokokkan ke tebing dimakan, ada yang makan daging-daging unta yang sudah busuk. 300 orang mati kelaparan. 300 itu banyak bu, karena orang Islam sedikit. Dan di antara yang mati kelaparan saat itu adalah Khadijah. Jadi ingat, Rasul miskin karena boikot, bukan miskin bawaan lahir. Rasulullah itu pengusaha, dia pedagang, dia giat tuh cari rezeki itu. Kayak mana meninggalnya? Khadijah, Rasul pulang ke rumahnya, istriku, kenapa kau lemah? Aku enggak makan suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada mujahid. Kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku suamimu? Apa kata Khadijah? Suamiku, kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Khadijah. Bisa bu? Lambat ibu-ibu bilang bisa. Tuh bayangkan tuh.
Kalau saya ceramah di luar kota tuh protes jemaah. Sah, enggak bisa sah. Kenapa enggak bisa? Masalahnya suami kami enggak kayak Khadijah. Tak diminta dan keluar duitnya. Lalu apa kata Khadijah ketika ingin meninggal? Suamiku, aku tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Minta tolong kepada malaikat Jibril, segera cabut nyawaku ya Muhammad. Lalu Khadijah bertanya, Rasul bertanya, apa rasa sakitnya sakaratul maut itu ya Khadijah? Sakitnya sakaratul maut itu ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Calon ahli surga, begitu sakit matinya. Bayangkan ibu, wanita nomor 1 paling kaya meninggalnya kelaparan. Bayangkan tuh, Khadijah luar biasa. Waktu dia miskin, qanaah luar biasa. Dia tak pernah mengeluh. Waktu dia mapan, rendah hati luar biasa. Waktu dia jatuh, dia lapang hati luar biasa. Makanya saya paling ngefan dengan Khadijah. Bayangkan kalau kita punya sikap seperti itu. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di atas, rendah hatilah. Kalau di bawah, lapang hatilah. Masalahnya sudahlah di bawah, tinggi hati luar biasa. Bukan kita tuh jauh sana tuh. Ya, itulah bedanya orang berilmu. Semoga dengan ilmu ini kita punya sifat ini. Siap kita di bawah, kita lapang hati. Siap kita di atas, kita rendah hati. Walaupun tidak sempurna seperti Khadijah, ya tipis-tipis oke lah. Khadijah KW yang nggak super, KW 10 pun tidak apa-apa. Yang penting kita punya sifat ini sehingga hidup kita itu enak. Caranya satu aja, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman itu berbeda, tidak mungkin cobaan sama. Jangan bandingkan tempat kita dengan tempat orang, jualan kita dengan jualan orang. Ya, jangan bandingkan antara suami dengan suami orang, nasib dengan nasib orang. Tengoklah tua, suaminya ganteng, uangnya banyak, utangnya tidak ada. Tengok aku ya Allah, tengok suami tidak berselero ya Allah, utang banyak. Jangan, karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Oke, saya nggak bilang kajian yang hari ini adalah mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau selama ini kita cuma mendengar teori qanaah, teori-teori saja, ini bukan teori, ini ilmu yang bisa dipraktekkan. Berusaha mensyukuri setiap makanan yang kita makan, berusaha menikmati apa yang rezeki yang ada di dompet kita hari ini. Anak-anak yang nggak semua sempurna, suami-suami yang juga nggak semuanya sempurna. Suami maksiat, anak baik, qanaah. Anak melawan, suami baik, qanaah. Ingat nikmat Allah, jangan diingat yang sikit-sikit yang susah-susah itu. Ini suaminya sudah baik, anaknya yang nakal, yang dikeluhin anak terus. Padahal nikmat yang lain masih banyak. Allah udah kasih nikmat, ibu misalnya udah baik dengan teman ibu. Ibu baik sekali, ibu nyakitin hati dia. Lalu kemudian itu yang dia sebut-sebut terus. Kira-kira ibu kesal enggak? Kesal loh. Kita udah baik nih, ada satu kesalahan kita, itu yang disebut-sebut terus. Kita aja manusia tak disyukuri, kesal kita. Apalagi Allah. Allah udah kasih semua untuk kita. Ada satu Allah kasih ujian, itu aja yang dikeluhkan. Allah pasti tak suka. Maka fokuslah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih baik ke depan. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak mudah, tapi bisa kita latih. Ini bukan ilmu-ilmu langit, tapi ilmu bumi, supaya kita bisa melatihnya. Kalau ada di antara ibu yang di atas, yuk kita rendahkan hati kita. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Ya, kalau kita yang di bawah, kita lapangkan hati kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Oke? Insya Allah. Baik, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, dakhalna al jannata darus salam. Tabarak tarabba
rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kassirhu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin nira. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.